Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuharita Zabania, Prodi Hukum Bisnis Syariah dengan NIM 230711100066, matkul Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan mind mapping saya. Yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW. Masyarakat Arab masih menganut sistem ekonomi yang sederhana. Aktivitas ekonomi didominasi oleh perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat itu juga sangat beragam, ada kaya raya dan ada pula yang miskin. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan aspek ekonomi. Beliau melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat perekonomian negara. Umar bin Khattab sangat memperhatikan keadilan sosial. Beliau memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan hak-hak secara adil, termasuk hak atas harta benda. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam yang diikuti dengan perluasan aktivitas ekonomi. Beliau juga melakukan berbagai pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Utsman bin Affan melakukan pembagian tanah kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Khalifah yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para khalifah sebelumnya. Beliau sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ali bin Abi Thalib melakukan pembagian harta secara adil kepada semua anggota masyarakat. Yang kelima, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinannya Abu Bakar lebih fokus pada konsolidasi kekuatan umat Islam dan menghadapi berbagai pemberontakan. Meski demikian, beliau tetap memperhatikan aspek ekonomi dan memastikan terlaksananya pembayaran zakat secara teratur. Abu Bakar berhasil menyatukan umat Islam sebelumnya terpecah belah, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, perbandingan sistem ekonomi Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 1. Faktor internal, sumber daya alam, modal, teknologi. Yang kedua, faktor eksternal, perdagangan internasional, investasi asing langsung, perubahan iklim. Sistem ekonomi dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis, 2. Sistem ekonomi sosialis, yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Prinsip sistem ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. Pertama, kapitalisme. Yang kedua, kebebasan individu untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, persaingan bebas sebagai penggerak efisien. Yang keempat, peran terbatas pemerintah dalam ekonomi. Yang kelima, sosialisme. Keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, perancangan pusat untuk mencapai tujuan ekonomi, milik negara atas sarana produksi. Islam, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Larangan riba dan praktik ekonomi yang merugikan. Pentingnya zakat dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mazhab Bakir Asyad. Mazhab ini menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini cenderung mengikuti arus utama pemikiran ekonomi modern dengan penekanan pada efisien dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Mazhab ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya. Yang keempat, pendahuluan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang dinamis senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk memahami dinamika ini, diperlakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai tren yang muncul serta pemahaman terhadap berbagai mazhab pemikiran dalam ekonomi Islam. Yang keempat, konsep dasar ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Pengertiannya, ekonomi Islam dan bisnis ekonomi Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandas nilai-nilai Islam. Filsafah ekonomi dan bisnis Islam. 1. Filsafah Tuhan, filsafah manusia, filsafah alam. Norma yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, akhlak dan etika. Yang ketiga, kedudukan manusia. Yang keempat, keseimbangan dan keadilan. Yang kelima, sumber dan norma. Yang keenam, karakteristik ekonomi dan bisnis Islam. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, karakteristik keimanan. 2. Karakteristik keislaman. 3. Karakteristik keihsanan.
Prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga larangan riba, yang keempat larangan gharar, yang kelima larangan masyir. Tujuan ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi Islam. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan dan keadilan ekonomi Islam. Yang keempat, mengembangkan kegiatan produktif dan kegiatan ekonomi mengolah sumber daya alam ekonomi Islam. Yang keempat, menginspirasikan nilai Islam dalam ekonomi Islam. Mind mapping yang kelima, filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Infak merupakan pemberian harta secara sukarela di luar zakat. Infak bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan ketentuan yang rigid. Sedekah mirip dengan infak. Sedekah juga merupakan pembagian harta secara sukarela. Namun sedekah sering diterkaitkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf merupakan tindakan mengimbaukan sebagian harta untuk tujuan sosial atau keagamaan secara permanen. Harta wakaf tidak dapat dijual atau dipindahkan kepentingannya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dan haul atau mencapai 1 tahun. Reinterpretasi pajak adalah upaya untuk melihat konsep pajak dari perspektif nilai-nilai Islam. Beberapa hal yang dapat menjadi dasar reinterpretasi pajak adalah: yang pertama, keadilan; yang kedua, tanggung jawab sosial; yang ketiga, manfaat untuk umat. Mind mapping yang keenam, bentuk untuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Bentuk badan usaha. Yang pertama, berdasarkan kepentingan modal. Kepentingan modal dibagi menjadi 4. Yang pertama, badan usaha milik negara; yang kedua, badan usaha milik swasta; yang ketiga, badan usaha milik daerah; yang keempat, koperasi. Berdasarkan bentuk hukum dibagi menjadi 4. Perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan komanditer, perseroan terbatas. Berdasarkan kegiatan usaha. Yang pertama, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan industri. Lingkungan perusahaan. Lingkungan umum, faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan dalam satu industri seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lingkungan khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan secara spesifik seperti persaingan pemasaran, pelanggan, dan karyawan. Fungsi-fungsi perusahaan. Yang pertama, produksi barang dan jasa; yang kedua, penciptaan lapangan kerja; yang ketiga, peningkatan pendapatan nominal; yang keempat, inovasi dan pengembangan; nomor 5, distribusi pendapatan; yang keenam, stabilitas ekonomi; yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Mind mapping yang ketujuh, etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam konvensional, pengertian dan ruang lingkup. Pengertiannya, etika bisnis konvensional merujuk pada seperangkat standar moral dan nilai-nilai yang umumnya diterima dan diterapkan dalam dunia bisnis. Ruang lingkup etika bisnis konvensional sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan bisnis. Prinsip dasar dan tujuan. Prinsip 1. Keadilan; 2. Kejujuran; 3. Tanggung jawab; 4. Hormat; 5. Integritas. Tujuan: yang pertama, membangun kepercayaan; yang kedua, mencegah terjadinya konflik; yang ketiga, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat; yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan; dan yang kelima, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Etika bisnis Islam dalam praktek. Etika Islam dalam praktek adalah upaya untuk menerapkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap dalam aktivitas bisnis dan sosial. Ini bukan hanya sekedar teori, melainkan tindakan nyata yang mencerminkan keimanan seseorang. Etika bisnis Islam, pengertian dan ruang lingkup. Pengertiannya, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diterapkan dalam dunia bisnis. Ruang lingkup, etika bisnis Islam mencakup seluruh aspek kegiatan bisnis, mulai dari niat, prinsip dan dasar
dan tujuan. Yang pertama, prinsipnya keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, halal. Tujuannya membangun kepercayaan, mencegah terjadinya konflik, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kelima, kontribusi dan kesejahteraan masyarakat. Need mapping yang ke-8. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Pengertian dan teori dasar. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Teori dasar 1. Teori stakeholder. 2. Teori legitimasi. 3. Teori etika. Ruang lingkup dan praktek pelaksanaan. Ruang lingkup, lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola perusahaan. Praktek pelaksanaannya yang pertama program kemitraan, kedua program lingkungan, yang ketiga program sosial, 4 program pengembangan karyawan, dan yang kelima keterbukaan informasi. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Yang pertama, memperlakukan semua pihak secara adil. 2. Bersikap jujur dalam segala hal. Yang ketiga, menjaga kepercayaan yang diberi. Yang keempat, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menjaga kelestarian alam. Need mapping yang ke-9. Manajemen pemasaran dalam Islam. Pengertian dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengadilan, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan dengan cara mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan secara keinginan mereka. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, merencanakan pemasaran. Yang kedua, penelitian pemasaran. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, penentuan harga. Yang kelima, distribusi. Yang keenam, promosi. Tujuan fungsi manajemen pemasaran. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah mencapai keputusan pelanggan dan keutamaan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran: 1. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketiga, membedakan produk atau jasa. Yang keempat, mencapai tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran dalam Islam menekankan pada etika bisnis dan keadilan dalam bertransaksi. Prinsip penting dalam manajemen pemasaran Islam adalah 1. Keadilan, 2. Jujur, 3. Amanah, 4. Kualitas, dan 5. Manfaat bagi masyarakat. Konsep dan contoh manajemen pemasaran. Konsepnya: 1. Bapak pemasaran atau marketing mix. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, targeting pasar. Contoh manajemen pemasaran. Yang pertama, Starbucks menawarkan berbagai jenis kopi dengan kualitas tinggi dan suasana yang nyaman untuk menarik konsumen yang menyukai kopi. Need mapping yang ke-10. Kewirausahaan Islam. Kewirausahaan Islam ini pengertian dan ruang lingkupnya adalah: pengertian kewirausahaan dalam Islam adalah upaya kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah, baik berupa barang maupun jasa, dengan selalu memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Ruang lingkup mencakup berbagai sektor. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, perdagangan, produksi jasa, investasi, sosial, entrepreneurship. Tujuan dan manfaat kewirausahaannya. Tujuan utama kewirausahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi diri sendiri, masyarakat, dan perekonomian. Manfaatnya: pengembangan keterampilan, kontribusi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, membangun jaringan, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Motivasi dan ide kewirausahaan. Motivasi: 1. Keinginan untuk mencapai kesuksesan finansial. Yang kedua, keinginan untuk mandiri. Yang ketiga, keinginan untuk membantu orang lain. Ide kewirausahaan: 1. Potensi pasar. 2. Keunikan. 3. Kelayanan bisnis. 4. Kesesuaian dengan minat dan keahlian. Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Faktor keberhasilan: yang pertama, tim yang solid. 2. Perencanaan yang matang. 3. Manajemen keuangan yang baik. 4. Adaptasi terhadap perubahan. 5. Networking. Faktor kegagalan kewirausahaan: yang pertama, kurangnya minat dan semangat. 2. Kurangnya perencanaan. 3. Kurangnya modal. 4. Manajemen yang buruk. 5. Persaingan yang ketat. 6. Tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Need mapping yang ke-11. Macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Perkembangan bisnis Islam di Indonesia
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bisnis yang sesuai dengan syariah. Dukungan pemerintahan terhadap pengembangan industri halal, pertumbuhan ekonomi yang positif, perkembangan teknologi yang memudahkan akses terhadap produk dan layanan syariah. Macam-macam. 1. Bisnis keuangan Islam, contoh perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan investasi syariah. Yang kedua, bisnis non-keuangan Islam, contohnya kuliner halal, busana muslim, kosmetik halal, dan lain-lain. Peluang dan tantangan bisnis Islam di Indonesia. Peluangnya adalah 1. Potensi pasar yang besar, 2. Dukungan pemerintah, 3. Perkembangan teknologi, 4. Minat generasi muda. Tantangannya 1. Persaingan yang ketat, 2. Kurangnya sumber daya manusia yang kompetensi, 3. Standar stratifikasi yang seragam, 4. Akses terhadap pembiayaan. Mid mapping yang ke-12. Kegiatan ekonomi dalam Islam. Produk dalam Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambah manfaat dengan cara mengeksplorasi dari sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, pertanian Islam mengajukan umat muslim untuk menggarap lahan pertanian dan menghasilkan pangan yang halal dan berkualitas. Perdagangan dianggap sebagai aktivitas yang mulia jika dilakukan dengan cara yang benar, tidak merugikan orang lain. Konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, praktek konsumsi dalam Islam, makan dan minum. Islam mengajarkan untuk memilih makan dan minuman halal dan bergizi. Pakaian digunakan harus menutup aurat dan tidak berlebihan. Perumahan, rumah yang ditinggali harus layak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Distribusi ekonomi dan bisnis Islam. Distribusi dalam Islam adalah proses pembagian harus hasil produksi kepada seluruh anggota masyarakat. Contoh praktik distribusi dalam Islam. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Sedekah dapat diberikan kepada siapa-siapa yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Baik, terima kasih. Di sini itu saja yang briefing saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.